Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah jama'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wal alamina innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puja, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada kita Al-Qur'an sebagai petunjuk dan rahmat bagi kita, yang mana di dalamnya terkandung berbagai hukum, termasuk di dalamnya hukum waris. Dengan hukum waris ini, kita sebagai umat Islam akan merasa nyaman dan tentram. Dengan aturan ini tidak ada perselisihan di antara kita, karena pada prinsipnya Allah mengetahui yang terbaik bagi hambanya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, teladan kita, Rasul kita, yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara yang benar dalam hukum waris tersebut. Kemudian pada kali ini kita akan membahas materi ujian KSM tahun 2021 tingkat provinsi, yaitu soal nomor 9. Materi ini disajikan oleh Rahmatullah SPD, guru matematika MTSN 5 Kota Padang. Syukur alhamdulillah para ilmuwan kita telah menerapkan bahwasanya matematika terbukti dipergunakan di dalam Islam. Sangat penting di dalam Islam. Salah satunya adalah pecahan. Dengan pecahan ini kita dapat menghitung pembagian harta warisan keluarga kita. Sebutlah ahli-ahli Islam seperti Al-Khawarij, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun dan yang lain-lainnya. Pada soal nomor 10 ini dikatakan bahwasanya Ayah Ida meninggal dunia akibat pandemi COVID-19. Ida masih memiliki ibu kandung, 2 nenek, dan seorang adik laki-laki. Ayah Ida meninggalkan harta waris yang harus dibagi sebesar 720 juta. Banyaknya bagian yang diterima oleh Ida sebagai ahli waris sebesar titik-titik rupiah. Untuk menjawab soal ini tentu kita harus mengetahui dulu duduk permasalahan ini. Dikatakan di sini Ayah Ida meninggal akibat pandemi COVID-19. Jadi di sini ada Ida, ini Ayah Ida. Ida masih memiliki ibu kandung dan 2 nenek dan seorang adik laki-laki. Ini adalah nenek Ida, berarti ibu dari Ayah Ida. Kemudian ini ibu Ida, berarti merupakan istri dari Ayah Ida. Kemudian ini adalah adik Ida yang seorang laki-laki. Ayah Ida meninggalkan harta warisan yang harus dibagi sebesar 720 juta. Berarti ini utang-utang Ayah Ida sudah dibayar seluruhnya. Maka ditanyakan di sini, banyaknya bagian yang diterima oleh Ida sebagai ahli waris sebesar. Untuk pembagian harta warisan ini kita tentu harus mengetahui dulu hukum-hukum Islamnya. Bagaimana pembagian waris di dalam Islam. Di dalam Islam dikenal ada namanya asabah. Asabah yaitu adalah kelompok yang menerima sisa pembagian harta warisan, yaitu adalah anak. Yaitu pada surat An-Nisa dijelaskan bahwasanya bagian anak laki-laki adalah 2 dari perempuannya. Yang artinya surat An-Nisa 176 ini, apabila para saudara terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka bagian saudara laki-laki 2 bagian dari saudara perempuan. Kemudian ibu dari Ayah Ida itu nantinya akan mendapatkan 1/6 bagian, sedangkan istri dari Ayah Ida atau ibu Ida itu mendapat bagian dari 1/8 bagian. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Bagian untuk ayah dari si mayit atau dari Ayah Ida itu sudah dijelaskan dari surat An-Nisa ayat 11. Yang artinya adalah bagi kedua orang tua masing-masing mendapatkan bagian 1/6
dari harta yang ditinggalkan orang yang meninggal apabila ia memiliki anak. Apabila orang yang meninggal tidak memiliki anak dan kedua orang tuanya mewarisinya, bagi ibunya bagian 1/3. Jadi, karena ayah Ida meninggalkan anak, maka ibunya hanya mendapatkan 1/6 bahagian. Sedangkan kalau dia tidak meninggalkan anak, maka dia mendapatkan 1/3 bahagian. Kemudian jatah istri atau ibu Ida itu mendapatkan bahagian menurut surat An-Nisa ayat 12. Di sini di ayat yang panjang dijelaskan bahwasanya dan bahagian bungu suami-suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak memiliki anak. Jadi seorang suami itu mendapatkan harta bahagian yaitu 1/2 kalau istrinya tidak memiliki anak. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar hutangnya. Jadi kalau sana istri yang meninggal, suami mendapat bagian 1/2 jika tidak memiliki anak, 1/4 jika tidak memiliki anak. Selanjutnya, semua yang ini, para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak memiliki anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jadi, seorang ibu atau seorang istri hanya mendapatkan bahagian jika dia memiliki anak hanya mendapatkan 1/8 bahagian, sedangkan kalau tidak memiliki anak hanya mendapatkan 1/4 bahagian. Kemudian di sini dijelaskan untuk saudara, jika seorang yang meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak. Ingat, kalau dia tidak memiliki ayah dan tidak memiliki anak, maka saudara laki-laki seibu dan saudara perempuannya itu mendapatkan bahagian dari harta warisan. Tetapi seandainya dia memiliki anak laki-laki atau memiliki ayah, maka mereka tidak mendapatkan bahagiannya. Kita melanjutkan. Jika seorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu mendapat bahagian 1/6. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bahagian yang 1/3 itu. Setelah dipenuhi wasiat yang dibuat atau dan setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha mengetahui, Maha penyantun. Ayat ini dikunci bahwasanya demikianlah ketentuan Allah. Allah telah menetapkannya, jangan kepada kita merubahnya. Sesungguhnya Allah mengetahui yang terbaik untuk hamba-Nya dan Allah Maha penyantun dalam membagikan harta warisan ini. Jadi jangan merasa kita tidak diadili karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha adil. Selanjutnya, berarti kita berdasarkan surat An-Nisa ayat 11 ini, bahagian ibu mendapatkan adalah 1/6 bahagian. Berarti karena harta yang diwariskan oleh ayah Ida adalah 720 juta, berarti ibu dari ayah si Ida atau nenek si Ida mendapat bagian 1/6 dikali 720 juta. Maka bagiannya adalah 120 juta. 72 bagi 6 adalah 12, berarti 120 juta. Maka masing-masingnya mendapat 20 juta kalau dibagi dengan 2. Kemudian ibu Ida atau istri dari ayah Ida itu mendapatkan berdasarkan surat An-Nisa ayat 12 adalah 1/8 bahagian. Berarti istri hanya mendapatkan 1/8 bahagian dari harta, lebih sedikit daripada ibu. Berarti 1/8 dikali 720 juta, artinya adalah 72 dibagi 8 adalah 9, berarti istri hanya mendapatkan 90 juta. Selanjutnya asabah yaitu anak, itu berdasarkan surat An-Nisa ayat 176, itu mendapatkan sisa dari harta si ayah.
atau si mayit. Berarti warisannya adalah 720 juta, itu jatah ibu tadi adalah 120 juta, kemudian istri mendapatkan bagian 90 juta, maka sisanya adalah 510 juta. Maka sisa ini berhak dihabiskan oleh asabah. Karena dia berdua, berarti Ida dan adik, maka Ida mendapat satu bagian sedangkan adik mendapat 2 bahagian. Kenapa? Karena adiknya laki-laki mendapat 2 bahagian dari wanita. Berarti perbandingannya adalah 1:2. Maka sangat penting sekali di sini ilmu matematika di dalam Islam. Jadi sangat salah orang-orang yang beranggap matematika ini tidak dibutuhkan oleh Islam. Sangat salah sekali. Maka dengan menggunakan ilmu matematika, maka bahagian Ida adalah 1/3 dikali 510 juta. Kenapa 3? Karena hartanya dibagi 3. Untuk adik 2 bagian, untuk Ida 1 bagian, berarti bahagiannya dibagi oleh 3 bagian. Maka jatah Ida adalah 1/3 dari 510 juta. Maka Ida mendapatkan pembagian harta warisan sebesar 170 juta. Sedangkan adik, karena dia laki-laki, berarti mendapatkan 2 bagian, berarti 2/3 dikali dengan 510 juta, maka adik mendapatkan 340 juta. Walau adiknya kecil, tetapi dia mendapatkan hasil yang besar dibanding yang lainnya. Kenapa? Inilah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus taat, sami'na wa ata'na, jangan pernah protes. Bertakwalah kepada Allah. Dalam hal ini, bertakwalah tentang harta warisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.